Don't forget like, share, and subscribe. Halo, ketemu lagi dengan saya Memria. Sahabat learners, today we will discuss about recount text. Tapi sebelum itu kita lihat dulu kompetensi dasar or the basic competencies yang ingin dicapai di materi ini. Oke, yang pertama kita lihat dulu apa itu recount text. Jadi secara definisi, recount text is a text which retells atau menceritakan kembali events or experiences, kejadian atau pengalaman in the past. Jadi retell about events or experiences in the past. Apa itu tujuan dari recount text? Jadi tujuannya adalah to tell the readers, memberitahu kepada pembaca atau kepada pendengar what happened in the past, apa yang terjadi di waktu lampau, through a sequence of events, melalui runtutan kejadian. Itu adalah recount text dan tujuan dari recount text. Well, there are some kinds of recount text. Ada beberapa jenis dari recount text itu sendiri. Yang pertama adalah personal recount. Jadi menceritakan kembali dari sudut pandang personal. Seringkali personal recount ini berbentuk seperti diary yang menceritakan pengalaman pribadi kita tentang sesuatu. Lalu yang berikutnya adalah factual recount, atau dari kata factual atau fakta. Jadi recount menceritakan kembali sesuatu yang sifatnya fakta atau factual. Yang berikutnya adalah imaginative recount. Imaginative seperti kita ketahui, imaginative adalah sesuatu yang kita imagine, yang kita duga-duga, imaginative sifatnya. Kemudian yang terakhir adalah historical recount. Jadi menceritakan sesuatu yang sifatnya historis atau memiliki nilai sejarah. Itu jenis-jenis dari recount text. There are kinds or types of recount text. Saya ulangi kembali. Bisa berupa factual recount, bisa berupa personal recount, imaginative recount, or historical recount. Oke, next, recount text juga memiliki generic structure atau bagian-bagian dari teksnya. Nah, yang pertama adalah orientation. Orientation di sini adalah the introduction of participant and setting. Setting bisa berupa place and time. Jadi di sini diperkenalkan partisipan atau orang-orang yang terlibat di dalam ceritanya, kemudian diperkenalkan juga settingnya, di mana tempat ceritanya dan kapan terjadinya. Itu adalah orientation. Kemudian yang berikutnya adalah series of events, runtutan kejadian dari cerita itu. Nah, seperti kita ketahui bahwa untuk menceritakan suatu cerita or retell something, itu akan ada runtutan kejadian atau the series of event. Kemudian bagian terakhir adalah reorientation. Jadi reorientation di sini sifatnya optional, artinya boleh ada, boleh juga tidak. Di mana di bagian reorientation di sini adalah berisi writer's opinion about the story. Jadi pendapat si penulis bisa juga berupa saran or suggestion of the writer tentang cerita yang diceritakan. Oke, jadi untuk materi ini, materi recount text ini yang ingin diangkat adalah jenis biografi. Apa itu biografi? Biografi is written history of a person's life, and sometimes it's not sometimes ya, always written by someone else. Jadi adalah berisi tentang kehidupan personal dari seseorang yang kemudian dituliskan oleh orang lain.
or account of the life of something. Okay, well, selain generic structure, recount text seperti dengan jenis teks-teks yang lain, recount text juga memiliki language elements atau unsur kebahasaan. Nah, language elements yang pertama itu berkaitan dengan tenses, yang dimana recount text itu menggunakan past tense atau tenses berbentuk lampau. Ini tidak akan saya jelaskan secara mendalam karena akan saya akan jelaskan pada video yang lain, karena untuk video ini saya hanya mengkhususkan penjelasan pada apa itu recount text, tujuannya, dan generic structure dari recount text. Oke, saya lanjut. Setelah past tense, language elements yang lain dari recount text adalah using action verbs, menggunakan kata kerja action atau kata kerja aktif, semisal look, go, arrive, take, seperti itu. Nah, selain itu, salah satu language elements yang lain dari recount text adalah menggunakan linking verbs atau kata kerja penghubung seperti was, where, I heard, dan seterusnya. Nah, itu ya. Kemudian yang sering kita jumpai juga dalam recount text yaitu penggunaan chronological orders atau using chronological connection, menggunakan kata hubung kronologi seperti then, first, next, after that, dan seterusnya. Nah, itu ada beberapa language elements dari recount text yang sering kita jumpai. Tapi khusus language elements ini saya hanya menjelaskan secara umum, tidak secara spesifik, karena seperti yang saya katakan tadi, ini dalam video ini saya lebih spesifik kepada apa itu recount text. Saya kira cukup. I think that's all my explanation about recount text. If you have a question or some questions, please feel free to ask, and have a nice day. See you next time.